Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah bagi yang sudah beribadah atau nanti sore ya. Hari ini kita adalah hari di mana semua umat Kristiani kita datang menyembah Tuhan. Teman-teman, pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman ya, ada satu kesaksian yang luar biasa dahsyat banget gitu ya. Saya suka sekali ya, saya ingin juga memberitakan kesaksian-kesaksian karena lewat kesaksian-kesaksian inilah teman-teman berita tentang penyelamatan, berita tentang Injil itu diperkuat gitu loh. Diperkuat, diperkokoh dan dibuktikan dan disaksikan dan dinyatakan gitu ya. Jadi acara kesaksian ini juga penting sekali justru teman-teman ya. Karena dari kesaksian inilah kita melihat bahwa apa yang kita nyatakan kepada dunia itu adalah benar ya. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ada seorang yang mantan ya, yang kita tahu mantan dari seberang ya. Bagaimana dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita dengarkan dengan baik dan supaya kita mendapatkan pelajaran darinya dan kita bisa melihat betapa Tuhan kita itu dahsyat banget ya teman-teman ya. Ya, terima kasih ya. Mari saya undang di sini Bapak sebentar ya. Ya. Ya, selamat siang Pak Daud. Halo. Selamat siang Ibu Uti Lena, puji Tuhan. Halo. Ya, silakan Pak, lanjut aja. Ibu bisa. Ya, oke. Puji Tuhan, atas kesempatan ini saya mengucap syukur sama Tuhan. Suaranya agak kecil, Tuhan. Bapak bicara agak keras aja Pak. Ya. Oh ya. Apa saya ganti sebentar ya Bu ya? Boleh ya Bu ya? Oh, ganti sebentar ya, boleh. Halo Bu, halo. Ya, sudah kedengaran Pak, luar biasa, bisa. Ini bagus, bisa ya? Bagus, bagus. Ya, terima kasih saudara-saudara atas kesempatan ini. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya juga baru lepas dan menghadapi mau juga sama Ibu Ati juga kemarin saya dengar kena COVID. Ya puji Tuhan kita sudah melewati hal yang kritis dan sekarang masa pemulihan masih agak lemah-lemas. Tetapi untuk Tuhan kita melakukan sesuatu dan kesempatan ini saya menggunakan bagaimana Tuhan bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, di mana saya sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu bukan saja nyata dan hidup dalam hidup kita, tetapi Dia menyertai kita dan Dia hadir ketika kita sangat membutuhkan bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Jadi kesempatan ini saya perkenalkan diri, saya Daud Andi Umar. Saya latar belakang dari agama seberang. Kenapa saya Kristen? Karena saya pernah diberi oleh seseorang Alkitab. Dari Alkitab itulah saya belajar tentang membanding-bandingkan dengan keyakinan saya yang dahulu. Suaranya agak keras aja Pak, agak masih pelan. Ya, kenapa di sini ternyata saya jawaban-jawaban dari Tuhan apa yang saya ingin pertanyakan dalam hati dan pikiran saya. Semakin saya mempelajari Alkitab, semakin saya dipulihkan, semakin saya diyakinkan, semakin saya bertumbuh iman saya sehingga saya mengalami dan pengetahuan hari demi hari, pengertian saya ditambahkan sehingga saya yang tadinya tidak percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan, tetapi Roh Tuhan, kasih dan Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran saya, sehingga saya melihat Alkitab itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan saya, yang mampu menjawab doa saya. Di keyakinan saya yang dulu, semakin saya belajar, semakin saya dalami, justru semakin saya mencoba membuktikan apa yang ada di dalamnya, semakin tidak terbukti, saudara-saudara. Tetapi semakin saya mencoba membuktikan, semakin saya mempelajari Alkitab itu, semakin tahu saya, semakin mengenal saya siapa Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu. Bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kesucian Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dan bekerja
bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dan waktu saya di Muslim, saya ingin sekali mengenal Tuhan. Tetapi di dalam Alkitablah kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan itu saya alami. Dan saya ingin membagikan satu ayat karena ini saya alami dan saya rasakan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kenapa saya jadi Kristen? Karena hanya di dalam Yesuslah saya menemukan Tuhan Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kenapa saya jadi Kristen? Karena saya jalan kebenaran dan hidup. Dan saya menemukan, mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Kalau saya di agama saya seberang itu, saya inginkan mendapatkan rahmat Tuhan. Di Alkitab, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengasihi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dulu saya berpikir kalau saya ingin selamat, kalau saya ingin masuk surga, saya harus meniti titian siratal mustaqim, yang mana seraput di belah tujuh. Saya takut sekali akan disiksa di kubur. Saya takut sekali melewati titian mustaqim, karena saya percaya, karena saya mengukur diri saya melewati titian mustaqim di mana di bawahnya ada neraka. Dan saya pasti akan jebur ke dalam neraka itu, karena saya orang berdosa dan saya melakukan banyak dosa. Dan bagaimana saya mendapatkan rahmat Tuhan, bagaimana supaya saya bisa mengenal kasih dan anugerah dari Tuhan, bagaimana caranya supaya saya dapat petunjuk dari Tuhan. Dan saya bernazar, ya Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan dan saya ingin mendapatkan rahmat Tuhan, saya ingin mendapat petunjuk Tuhan, dan rahmatilah ya, tunjukilah saya seperti orang-orang yang sebelum saya, seperti orang-orang yang kau beri nama nikmat sebelum saya, seperti Abraham, Ibrahim contohnya, orang-orang yang diberi petunjuk. Meskipun saya menderita, saya rela Tuhan, karena saya percaya, karena di agama saya dulu saya beriman, ada surga dan neraka. Jadi kalau saya mati, saya ingin ke surga. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat itu? Makanya saya bernazar, meskipun saya mati, meskipun saya menderita, saya rela. Saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap bulan 15 akhir itu saya selalu sholat, selalu menaruh air, sholat di lapangan terbuka supaya saya bisa melihat pohon, saya bisa melihat air. Katanya kalau Lailatul Qadar datang, air beku dan pohon tunduk. Tetapi tidak pernah itu Lailatul Qadar saya dapatkan. Tetapi di dalam Alkitab saya menemukan kasih Allah yang begitu besar, sehingga saya yang percaya kepadanya tidak binasa. Roma 5 ayat 9. Kita yang dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Yesus, kita pasti diselamatkan oleh berkat dari muka Allah yang akan datang. Inilah kasih. Dulu saya percaya, berpikir Mesias itu adalah Muhammad, tetapi di dalam kitab saya bertemu dengan Mesias, yaitu Kristus. Ternyata Kristus itu adalah Tuhan yang datang untuk menjadi juru selamat kita. Bahwa Lukas 2 ayat 11, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir Kristus untuk dia datang untuk orang berdosa. Yesus, inilah Injil itu. Karena dulu saya pernah membaca dalam kitab suci saya bahwa tidak adalah kebenaran pada orang itu kecuali menurut Taurat dan Injil. Cuman hanya saja dulu saya dikatakan bahwa apa yang dipegang oleh orang itu tidak asli lagi, sudah dipalsukan, sudah campur tangan manusia katanya. Tetapi begitu saya pelajari, begitu saya baca terus, saya pelajari terus, ternyata saya lebih kepada Alkitab daripada kitab suci saya yang dahulu. Di Alkitab secara moral, saya merasa ajarannya lebih baik. Secara keadilan, ajarannya lebih baik. Saya bertemu tentang ajaran menikah, perkawinan, orang tidak boleh poligami, orang tidak boleh bercerai.
Dan keluarga saya berantakan dan hancur karena poligami dan kawin cara itu. Pada waktu itu saya pikir seharusnya ini firman Tuhan, gitu. Bukan itu. Tetapi ternyata benar, saudara, bahwa apa yang saya temukan sekarang, saya percaya Alkitab itu firman Tuhan, ada kuasa Tuhan. Kalaupun paman saya berkata, wah itu sudah campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi, kata paman saya. Ingin saya setuju. Tetapi satu hal yang tidak bisa saya sangkal, saya menemukan kasih Tuhan, saya menemukan kuasa Tuhan, saya menemukan pertolongan Tuhan, saya menemukan jawaban-jawaban doa saya di dalam Alkitab itu. Apapun yang saya tanyakan tentang Tuhan, apapun yang timbul dalam hati dan pikiran saya, Alkitab itu sanggup menjawab saya, dan Tuhan yang ada mengilhami Alkitab itu sanggup menepati apa yang dia katakan melalui Alkitab itu. Jadi saya, bagaimana mungkin ini, kalau ini memang palsu, bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata di dalamnya? Kalau ini palsu, bagaimana kasih Tuhan begitu terasa di dalamnya? Kalau ini palsu, bagaimana kebenaran Tuhan begitu nyata di dalamnya? Kalau ini palsu, bagaimana kesucian Tuhan begitu nyata di dalamnya? Jadi itu yang nggak bisa saya sangkal. Jadi kenapa saya Kristen, kenapa saya percaya Alkitab itu firman? Karena Alkitab itu mampu menjawab dan memberi solusi dalam diri manusia, dalam hidup manusia. Jadi semakin saya membaca Alkitab, semakin damai hidup saya, semakin sukacita saya. Dulu saya waktu saya umur 20-an gitu, saya sudah gemetar, saudara. Karena saya sudah stroke, saya bergantung obat seminggu sekali. Saya mengalami sakit, kata orang saya sakit jiwa. Jadi saya harus dikasih obat penenang, dikasih obat tidur. Tetapi setelah saya pelajari Alkitab, jiwa saya tenang. Karena hanya di dalam saya bisa menerima damai dari Roh Kudus Tuhan. Waktu saya di luar Yesus, waktu saya di keyakinan saya dulu, walaupun saya sudah berwudu, walaupun saya sudah sholat tahajud, sholat 5 waktu, tetapi tidak bisa saya mendapatkan damai Roh Tuhan. Tidak bisa saya dialami penyertaan Roh Kudus. Jadi hanya di dalam Yesuslah saya menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah, dimeterai oleh Roh Tuhan sehingga saya menjadi dan disucikan oleh darah Yesus. Dan saya ingat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 bahwa dahulu saya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang patut dimurkai, yang tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Tetapi begitu saya memberi diri saya disucikan oleh darah Yesus, disucikan, dibenarkan dalam nama dan di dalam Roh Allah, sekarang saya menjadi orang merdeka dan saya menjadi berhak dan mampu meraih janji Tuhan, mampu menerima kebaikan dari Tuhan karena saya dibenarkan oleh Tuhan. Itulah kasih yang saya alami karena Yesus yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, rela menggantikan hukuman untuk saya, sehingga saya yang berdosa ini menjadi orang benar di dalam Yesus. Itulah kasih yang dari Tuhan, itulah kuasa yang dari Tuhan, itu kebaikan yang saya terima dari Tuhan. Dan untuk kebaikan ini, saya tidak mau ganti dengan apapun juga. Meskipun nyawa saya pernah terancam, saya pernah mau dibunuh oleh keluarga saya. Saya sebenarnya hampir mati juga oleh sakit penyakit. Dan kemarin saya juga hampir mati juga oleh ormas, karena saya didatangi 2 ormas, ormas FPI dan ormas FBR, Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, waktu mereka datang justru saya ingat firman Tuhan, rambut di kepala saya pun Tuhan tahu, rambut di kepala kita pun terhitung. Jadi apa yang Tuhan tidak tahu? Yang diminta Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya mencari sesuatu dan saya ingin mengenal Tuhan,
dari Tuhan. Tuhan akhirnya menemukan saya, mengasihi saya, memberi saya damai sejahtera, memberi saya jalan, menuntun saya, dan memberi saya Roh Kudus, sehingga dengan Roh Kudus itu saya bisa mengalami Tuhan. Dengan Roh Kudus itu saya tahu ke siapa Tuhan itu. Jadi itulah 1 Yohanes 5 ayat 20, anak Kristus firman Allah itu telah memberi pengertian kepada saya. Karena saya dulu pikir segala sesuatu ini jadi karena saya dulu suka dengan tasawuf Buya Hamka, saya suka dengan alam-alam gaib. Di alam gaib saya belajar bahwa sesuatu ini terjadi karena nurnya Muhammad. Tapi saya membaca Injil Yohanes ayat 1, segala sesuatu itu terjadi karena firman Allah, bukan karena nur Muhammad. Jadi saya lebih percaya Mesias itu adalah Yesus Kristus, karena dialah Kristus. Karena Yesus itu manusia ilahi. Karena dia dari Tuhan, karena dia firman Tuhan. Jadi tidak mungkin Muhammad itu Mesias. Karena Muhammad mempunyai ibu bapa. Lahir dari manusia. Sedangkan Yesus lahir dari Roh Kudus, dari firman Allah. Bukan hasil hubungan manusia. Jadi saya lebih percaya Yesus itulah pencipta, itu yang dikatakan oleh kitab suci Alkitab, bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, tanpa firman tidak ada yang jadi. Firman itu menjadi manusia, untuk menyelamatkan saya dan Anda yang percaya. Jadi kita tahu Allah bekerja sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang ingin mengasihi, yang ingin mengenal Tuhan. Jadi siapapun Anda yang melihat video ini, kalau Anda rindu mengenal Tuhan, Tuhan juga rindu mengenalkan dirinya kepada Anda. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan memberi dirinya ditemukan oleh orang itu. Dan itulah yang saya alami. Kenapa saya Kristen? Kenapa saya berani meninggalkan keyakinan saya dulu? Padahal tidak mudah bagi saya untuk keluar dari agama saya dulu. Karena dulu saya meyakini selama saya di dalam agama saya dulu, saya pasti masuk surga. Walaupun saya masuk neraka, saya akan diujikan. Karena selama saya tidak menyekutukan Allah, saya pasti masuk surga. Tetapi kenapa? Kalau saya keluar dari agama Allah, saya tidak akan berbangkit dari neraka jahanam katanya. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat, dengan kasih Tuhan yang nyata, real dalam hidup ini. Tuhan itu real, ada dan menyertai dan menjawab doa. Ya. Dengan pertolongan seperti itulah saya berani melangkah meninggalkan keyakinan saya dulu, karena saya tahu benar siapa yang saya sembah sekarang. Karena Yesus itulah pencipta saya, bukan keyakinan saya dulu. Karena Yesus itulah firman Allah, bukan Muhammad yang menjadikan langit dan bumi, bukan Nur Muhammad yang menjadikan segala sesuatu ini ada. Tetapi firman Allah itu ada dalam bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tritunggal dalam Kristen itu bukan ada 3 Allah, tetapi ada satu Allah, mempunyai firman dan mempunyai roh dalam dirinya. Jadi firman itu bisa hadir dan bisa datang dan bisa menyatakan keberadaan Allah, dan roh Allah itu bisa tinggal dan bisa menyatakan siap untuk bisa kita mengenal Allah itu. Jadi tidak ada 3 Tuhan di dalam Kristen, tetapi hanya ada satu Tuhan. Tidak pribadi, 3 pribadi. Jadi dulu saya pikir orang Kristen itu kafir karena Tuhannya beranak. Karena kafirlah orang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang 3. Tetapi setelah saya pelajari Alkitab, tidak ada Tuhan itu 3. Tuhan itu hanya satu, ada firman-Nya, ada rohnya. Firman-Nya bisa datang menyertai kita. Jadi itulah Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, itu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Jadi hidup kekal itu mengenal Tuhan, tidak cukup percaya Tuhan saja. Setan juga percaya. Setan juga percaya Tuhan itu satu. Tidak ada setan percaya Tuhan itu banyak. Kalau kita percaya Tuhan itu satu, setan juga percaya, bahkan setan gemetar. Tetapi yang diminta Tuhan ialah mengenal Dia dan kuasanya. Hanya di dalam Yesus dan melalui Alkitablah saya mengenal Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Yesus memberi hidup yang kekal kepada kita.
supaya kita tidak binasa sampai selamat. Percayakah engkau akan hal ini, kata Yesus? Dan saya percaya. Itulah yang memberi hidup yang kekal kepada saya, karena dia adalah firman, karena dia kekal, pencipta. Karena segala kuasa ada di tangan Yesus, makanya saya berani meninggalkan segala sesuatu. Kakak saya ingin membunuh saya, tetapi kakak saya tidak bisa membuat saya ke surga atau ke neraka. Janganlah kita takut apa yang ditakuti manusia. Manusia paling hanya bisa memisahkan tubuh dari menghilangkan nyawa kita, tetapi dia tidak bisa membinasakan jiwa kita, dan manusia tidak bisa membuat kita ke surga atau ke neraka. Tetapi Yesus lebih dari bisa, karena kunci maut, segala kunci surga, kerajaan surga, segala di surga dan di bumi, Yesus, karena Yesus itu pencipta. Kenapa saya percaya? Kenapa saya jadi Kristen? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang bisa menyatakan Allah. Ingat Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20, anak Allah atau firman Allah itu dan memberi pengertian kepada saya, sehingga saya ada di dalam mengenal yang benar, ada di dalam yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saya mengalami hidup yang kekal karena saya telah memberi diri saya disucikan oleh Yesus, dibenarkan di dalam. Jadi saudara-saudara, apalagi saya mencari Tuhan, Tuhan memberi dirinya dikenal oleh saya. Hanya itu kerinduan saya. Tapi saya bersyukur sekarang saya mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa dikenal. Jadi bukan setelah mati nanti kita mengenal Tuhan, baru itu kita kenal. Bagaimana kalau salah mengenal? Jadi di dunia inilah kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita harus mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu cuma satu. Hanya di dalam Yesuslah Allah yang benar itu bisa kita kenal. Hanya Yesuslah yang bisa menyatakan siapa Allah yang tidak bisa terlihat itu. Karena dialah Allah. Dalam Yesus segala kepenuhan Allah berkenan diam. Karena dia manusia Kristus, manusia suci. Firman yang telah menjadi manusia. Makanya dia bisa menyatakan siapa Allah. Yesus berkata, roh Allah ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus berkata, karena itu pergilah bangsa muridku. Barang siapa percaya diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dihukum. Dan saya orang berdosa, Yesus datang untuk manusia berdosa. Karena itu saya butuh Yesus dan saya jadi Kristen. Karena di luar Yesus tidak ada saya mendapatkan kepastian. Di luar Yesus saya tidak mendapatkan rahmat Tuhan. Maaf, walaupun saya ingin. Bahkan saya berpikir dulu ada rahmat 1000 waktu malam Lailatul Qadar. Tetapi itu tidak pernah saya dapat. Tetapi di dalam Yesus Kristus, semua kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan itu saya alami, saya kenal di dalam Yesus Kristus. Itu hanya bisa saya mengerti melalui Alkitab, bukan melalui kitab suci yang lain. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan, bagaimana Allah yang begitu dasar, Allah yang hidup, Allah yang mampu menjawab doa, bisa saya alami, hadir dalam hidup saya, merubah pikiran saya, memberi pengertian kepada saya, untuk bisa mengenal Dia yang benar, untuk saya bisa mengenal siapa pencipta saya. Hanya melalui Alkitab saya bisa mengalami itu. Jadi kenapa saya jadi Kristen? Karena saya mengalami Tuhan di dalam Alkitab, melalui Alkitab itu. Makanya saya berpegang. Itu saya ditanya sama kakak perempuan saya nomor 2. Mar, tolong jawab ini, kenapa kamu Kristen? Kenapa? Karena perempuan kah? Saya bilang tidak. Karena ini saya kirimkan Alkitab itu kepada kakak saya, bahwa saya percaya inilah Taurat dan Injil itu. Karena ada kuasa Allah yang mampu merubah saya, merubah pikiran saya, merubah perasaan saya, memberi damai yang surgawi. Saya belum pernah ke surga, tetapi damai surga melalui roh Tuhan itu bisa masuk dan hadir ke dalam hati pikiran saya. Jadi saya mengalami banyak tantangan.
berkali-kali saya berjuang dengan mau. Tetapi damai Tuhan itu tidak bisa mengalahkan segala macam tantangan, rintangan, persoalan yang saya alami. Karena saya waktu saya didatangi FPI sama FBR, itu nyawa saya hampir berakhir. Tetapi kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu caranya melindungi orang yang percaya kepadanya. Waktu kakak saya, karena waktu itu dia katakan, kalau kamu jadi Kristen, kamu jangan sampai saya lihat di kampung. Kalau kamu saya lihat di kampung, kamu saya bunuh. Tetapi karena saya rindu dengan ibu saya, karena saya menghormati ibu saya, pun hanya sepotong tangan saya ini yang bisa dilihat ibu saya akan jalani dan saya akan ke kampung. Karena saya juga sudah bernazar sama Tuhan. Meskipun saya harus mati, meskipun saya harus menderita, asalkan saya tahu saya sudah diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 9 berkata, kita yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Jadi penderitaan di dunia ini, kalau mati itu sudah pasti. Tetapi bagaimana nanti kita setelah mati? Ada tempat yang menanti, surga atau neraka. Itu kekal. Jadi saya pikir, ya udah, saya sudah, apa yang saya doakan, nazar saya, doa Tuhan. Dan saya harus bayar nazar sama Tuhan. Kalau memang saya harus mati, ya sudah. Yang penting beri saya kekuatan ya Tuhan, untuk menghadapi apa yang akan terjadi kalau saya ke kampung. Tapi puji Tuhan, waktu saya ke kampung, padahal di kampung saya itu, di Sungai Limau itu, ramenya 1 kali seminggu, hari Akai. Hari Akai itu kalau di sini ya hari Minggu lah. Nah, jadi hari Rebu saya nyampe di kampung, entah kenapa ibu saya mau ke pasar. Ketemulah dengan saya di tengah jalan. Dia cerita begini itu, saya dengar kamu begini itu, apa benar ya? Ya ibu, saya bilang. Jadi ibu nggak usah takut, ibu nggak perlu bersalah gitu. Karena tanggung jawab ibu kan sudah ibu lakukan. Karena secara Islam, tanggung jawab seorang orang tua itu sambil dia anaknya akil balik. Setelah anaknya akil balik itu tanggung jawab dia sendiri di hadapan Tuhan. Jadi ibu tidak masuk neraka gara-gara saya. Ibu juga tidak akan masuk surga gara-gara saya. Jadi dengan begitu ibu saya mulai agak tenang. Dia, ya kalau begitu oke lah, kemana kamu harus naik gitu. Ke rumah siapa kamu harus naik. Gitu. Karena saya mempunyai saudara satu ibu, dan saudara juga, saya mempunyai juga anak. Ibu saya mempunyai adik, punya anak juga. Dan ibu saya ke rumah kakak saya nomor 2. Karena kakak saya nomor 2 kan, ya saya ingin menobatkan saya, ingin memanggil saya Pak Ustaz. Kamu bersedia, Mar? Katanya gitu. Saya bersedia. Saya bilang, kalau memang apa yang saya pegang ini tidak benar, atau memang palsu, atau memang ada yang lebih baik dari apa yang saya pegang ini, tentu kalau ada yang bisa lebih baik dari ini, saya akan. Tetapi selama ini yang berarti bagi saya, karena inilah yang saya mencari sesuatu dan saya menemukan sesuatu di dalam ini, makanya saya pegang. Saya bilang gitu. Saya yang pertama, dia tidak begitu. Saya tidak mempunyai saudara orang Kristen, saudara saya orang Islam. Jadi antara kakak saya nomor 1 dan nomor 2, dan kakak saya yang pertama mempunyai 7 anak, kakak saya nomor 2 juga mempunyai 7 anak. Jadi terjadi perselisihan. Satu mengusir saya dan satu ingin mempertahankan saya. Dan kakak saya tadi juga datang ingin melakukan apa yang dia telah ucapkan. Disitulah terjadi waktu saya mau dihabisi sama kakak saya, tampil seorang membentengi saya, yaitu suami ponakan saya. Suami ponakan saya berkata, langkahi dulu mayat saya. Wah, suami ponakan saya ngambil parang juga, karena kakak saya lagi sudah bawa parang panjang. Dan suami ponakan saya juga ngambil parang. Dia tepat itu katanya. Langkah dulu mayat saya, kata keponakan saya, baru boleh ambil mayat kamu, katanya. Dan kebetulan di situ juga ada paman saya polisi datang, karena sudah
Dan paman saya mengatakan daripada terjadi antara, lebih bagus kamu tinggalkan kampung ini, kamu boleh atau sekali 2 tahun tapi tidak boleh lebih dari 24 jam katanya. Kamu bisa terima paman saya yang polisi. Ya, lebih baik saya nggak masalah. Selama ibu saya menginginkan saya pulang, saya akan pulang. Kecuali ibu saya mengatakan jangan lagi kamu injak kampung ini, dan selamanya juga tidak akan saya injak kampung ini, kata saya. Tetapi ibu saya tidak membela saya. Makanya saya akhirnya selamat dari ancaman kakak saya. Tetapi memang sekarang saudara-saudara saya tidak boleh datang kepada saya, tidak boleh menghubungi saya karena saya diputuskan. Jadi kalau ada yang mendekati saya, dia akan bernasib sama seperti saya, kata saudara saya. Jadi terus dengan hubungan saya dengan saudara saya. Tetapi bagaimana ya? Saya ingin sekali tidak ingin menyakiti atau melukai perasaan saudara-saudara saya, ponakan saya. Apalagi ponakan saya, karena saya mempunyai kakak perempuan, saudara laki-laki saya berdua sudah meninggal, dipotong oleh ibu saya sendiri. Saya cuma tinggal saya satu-satunya laki-laki. Saya ini kalau di kampung adalah paman, mama urang. Jadi saya lah satu-satunya jadi paman saya, jadi untuk keponakan-ponakan saya. Dan ponakan saya sangat berharap saya itu jadi mama yang bijaksana di kampung. Tetapi dia kecewa karena saya jadi Kristen. Tetapi apa yang harus saya buat? Yesus, kalau kamu tidak mencintai aku lebih dari yang lain, engkau tidak layak menjadi muridku. Kalau saya meninggalkan Yesus hanya demi menyenangkan keluarga saya, ponakan saya, kakak-kakak saya tidak layak menjadi murid Yesus. Jadi walaupun nyawa saya taruhan, karena Yesus telah mati menggantikan saya ketika saya berdosa. Dan sekarang hidup saya adalah milik Yesus. Hidup saya bukan milik saya lagi, karena saya seharusnya sudah, secara fisik juga sebenarnya saya sudah tidak punya harapan. Tetapi secara posisi saya seharusnya orang yang harus dihukum di hadapan Tuhan. Sebab upah dosa itu harus maut. Orang yang melanggar firman Tuhan itu harus dihukum. Tetapi Yesus telah menggantikan itu. Yesus hanya minta percaya, dan percayalah. Jadi kalau kamu percaya, kamu akan, barang siapa yang menerima Yesus, dia pindah. Mau ke Itulah kasih yang Tuhan sediakan bagi manusia berdosa. Dan saya manusia berdosa, dan saya membutuhkan kasih itu. Karena saya tidak mendapatkan rahmat 1000 bulan, tetapi saya mendapatkan rahmat yang besar di dalam Yesus Kristus. Dan saya disucikan oleh saya yang bersalah, saya yang harus dihukum. Yesus mau memberikan itu. Itulah kasih yang saya terima, itulah anugerah yang saya terima. Karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga dia karuniakan Yesus Kristus supaya saya yang berdosa ini dipindahkan menjadi orang benar dan tidak dihukum dan dimasukkan ke surga. Karena saya telah disucikan. Hanya orang yang suci bisa masuk surga. Dan Allah menyucikan saya melalui Yesus Kristus. Dan itu tidak saya dapatkan di mana. Walaupun saya berwudu, walaupun saya sholat tahajud, walaupun saya sholat 5 waktu, saya tidak mendapatkan kesucian yang seperti itu. Kesucian seperti apa yang Yesus buat untuk saya. Saya sudah berusaha berwudu suci untuk bisa menghadap. Tetapi sekarang saya dengan kapan saja, setiap saat, tidak perlu menunggu 5 waktu, ada waktu-waktu tertentu, saya mengambil Tuhan. Dan setiap waktu saya karena saya telah dibenarkan oleh Tuhan, karena saya telah disucikan dalam nama Yesus, dalam roh Allah saya dibenarkan. Jadi kapan saja saya berkata, Bapa di surga, terima kasih, biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup saya,
biarlah Engkau yang menuntun saya, biarlah saya bisa mengenal Engkau lebih lagi. Jadi saya bisa datang dan bisa berdoa dan bisa meminta karena Dia adalah Tuhan pencipta saya, Dia jadi Bapak saya di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saya ini anak Allah, karena iman di dalam Kristus, karena dimeterai oleh Roh Allah. Jadi kalau waktu saya berdosa saja Tuhan mengasihi saya, apalagi sekarang. Banyak persoalan, banyak rintangan juga saya. Tetapi Tuhan, orang benar bukan berarti tidak ada masalah. Kemarin juga saya kena COVID. Ya, mungkin orang nggak percaya itu kena COVID, orang juga bisa kena COVID. Karena itu virus. Tapi saya sebenarnya kemarin sudah ingin juga karena saya sempat lemas karena waktu saya batuk-batuk, saya demam panas, ke rumah sakit saya berobat, ini beli Bodre, penurun panas, Bodre sakit kepala, itu ya saya minum penurun terus. Panasnya turun memang. Tapi masalahnya ini napas saya nggak bisa tidur akhirnya karena napas saya itu seperti susah sekali gitu loh. Saya harus kalau mau tidur kan kita tidurnya harus harus bernapas gini. Tetapi nggak naik gitu loh, nggak mempa paru-paru saya. Waduh, semalaman saya mau tidur nggak bisa. Saya harus menarik napas dalam kan nggak sulit saya harus bangun untuk melakukan itu. Akhirnya saya ke rumah sakit. Ternyata saya positif COVID. Akhirnya saya sempat dikasih infus gitu. Karena saya pikir kan rumah sakitnya juga lumayan mahal. Saya bilang, ya saya yalah, kok nggak bisa, saya harus dirawat paling nggak untuk satu ini. Nggak bisa Bapak udah lemas katanya gitu. Karena saya memikirkan baik biayanya saudara. Itu 3 jam aja saya udah kena 771.500. Kalau bagaimana kalau saya bermalam, bagaimana dirawat di sana. Akhirnya saya di isolasi mandiri di rumah saudara. Di rumah orang tetangga saya heboh karena wah ini takut menyebar. Bahkan keluarga saya juga diisolasi oleh warga, minta ke RT supaya jangan virus ini menyebar. Saya untuk beli sesuatu aja saudara, karena saya disarankan makan bubur. Untuk beli bubur aja harus nunggu orang yang mau beli ke kita. Siapa? Karena RT juga kan dia kerja. Kita nunggu orang yang, karena keluarga saya nggak boleh, harus dites juga. Akhirnya keluarga saya dites, satu kali tes 150, satu orang berapa? 2 kali tes sudah berapa? Ada berapa keluarga kita? Tetapi anak saya yang laki-laki tidak mau. Mendingan uang untuk tesnya itu kasihkan ke saya aja. Saya tidak tahu COVID itu sudah begitu menyebarkah, karena saya positif, padahal anak laki-laki saya satu rumah dengan saya. Tetapi dia yakin, dia nggak mau pakai masker. Kalau pakai masker justru dia menghirup udara yang sudah beracun gitu. Kita hirup berkali-kali, itu membuat imun kita jadi lemah katanya. Dia ngeyel juga anak saya laki-laki yang satu itu. Tapi faktanya memang benar saudara. Dia satu rumah dengan saya, dia tidak pakai masker, tapi dia memang nggak kena. Tetapi putri saya beda rumah dengan saya, positif juga saudara. Tapi puji Tuhan sekarang semuanya sekarang udah negatif dan saya negatif semua. Dan puji Tuhan, terima kasih karena saya tahu juga, karena saya masukkan juga di WA untuk anak-anak Tuhan, saya mohon doa gitu. Akhirnya berkat-berkat doa dan kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena sebenarnya saya tadi sudah pikir, waktu saya napasnya susah itu saya sudah siap. Saya nggak mau mati tua gitu. Karena saya nggak mau mati dirawat sehingga saya nggak bisa lagi, harus dicepokin gitu. Saya nggak mau. Kalau kayak kemarin itu kan saya masih muda, mati di tempat tidur dalam keadaan tersenyum, saya rela saja Tuhan. Tetapi begitu saya lihat keluarga saya diisolasi juga oleh warga, ketakutan, bahkan cucu saya stres
Karena nggak boleh main, dijauhi oleh semua orang. Dan dipenjara dalam rumah. Karena nggak bisa kemana, beli apa aja nggak boleh. Waduh. Dari situlah saya berkata, Tuhan, saya masih ingin hidup, Tuhan. Untuk keluarga saya masih ingin mendampingi keluarga saya. Jadi, saudara-saudara, Tuhan mampu menjawab doa kita. Sekarang saya masih bisa bicara di hadapan saudara. Jadi puji Tuhan. Saya tidak tahu sebegitu penyakit ini. Apakah saya boleh mengatakan sesuatu? Saya nggak tahu juga. Apa ya? Sebagai rakyat biasa, saya menghimbau juga kepada Bapak Presiden. Ya kan kita kalau pergi kemana-mana kan sudah ada antigen positif atau negatifnya. Kenapa kita harus vaksin? Kita kalau ngurus ini, ngurus itu, pergi sana, pergi sini sudah harus ada surat vaksin. Ini sangat merepotkan sekali. Ya bagi orang yang mau divaksin ya silahkan saja. Saya secara pribadi jujur saja, saya tidak mau divaksin. Saya lebih bagus mati tanpa vaksin. Vaksin juga tidak ada jaminan bahwa kita tidak kena COVID. Kenapa harus dipaksakan sebagai syarat untuk kesana kemari itu dengan vaksin? Bagi orang yang mau silakan saja. Saya jujur secara pribadi saya nggak mau divaksin. Saya lebih bagus mati. Lebih bagus mati dan tanpa divaksin daripada saya divaksin. Karena vaksin juga tidak menjamin bahwa kita akan tidak kena. Jadi ini selingan saja. Jadi apapun di dalam Tuhan Yesus kita, segala perkara kita dapat kita tanggung. Segala kita dapat tanggung di dalam Yesus. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Saya berterima kasih atas kesempatan ini. Saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan. Hanya saya dapatkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus saya menerima Roh Kudus. Di luar Yesus saya tidak menerima itu. Jadi kenapa saya Kristen? Kata saya. Saya Kristen karena hanya di dalam Yesuslah kasih Tuhan saya alami. Di luar Yesus saya tidak menemukan kasih Tuhan. Dan saya tidak merasakan kasih Tuhan. Amin. Nah, jadi Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Wati untuk kesempatan ini. Dan saya kembalikan kepada Ibu bahwa saya telah diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya.